Halo semuanya, di video kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk menyelami kisah hidup seorang tokoh bangsa yang menjadi wakil presiden pertama kita, tetapi juga kompas moral bagi negeri ini. Beliau adalah Muhammad Hatta atau akrab kita sapa Bung Hatta. Mengapa beliau menjadi idola saya? Karena hidup beliau adalah cerminan nyata dari nilai-nilai core value berakhlak. Saat perjuangan kemerdekaan, Muhammad Hatta bukan hanya dikenal sebagai tokoh yang mendampingi Insinyur Soekarno yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Lebih dari itu, beliau merupakan sosok pemimpin yang memiliki integritas, kecerdasan, kesederhanaan, serta dedikasi yang luar biasa dalam mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Nilai-nilai tersebut relevan dengan core value ASN berakhlak yang menjadi pedoman bagi seluruh aparatur sipil negara. Nilai pertama, berorientasi pelayanan. Sejak muda, Bung Hatta memiliki satu cita-cita besar, yaitu menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Beliau meyakini bahwa kemerdekaan tidak hanya terbebas dari penjajahan, tetapi juga terbebas dari kemiskinan dan ketidakadilan. Oleh karena itu, melalui pemikiran ekonominya, Bung Hatta menggagas konsep koperasi untuk memperkuat perekonomian rakyat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, nilai yang kedua, akuntabel. Sebagai seorang pemimpin, Muhammad Hatta dikenal sangat jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan amanah. Beliau hidup sederhana meskipun menduduki jabatan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Salah satu kisah yang paling terkenal, keinginan beliau untuk memiliki sepatu bermerek yang sudah lama diidamkan. Namun sampai akhir hayat, beliau tidak pernah menggunakan fasilitas negara ataupun jabatan untuk memenuhi keinginan pribadi. Nilai yang ketiga, kompeten. Muhammad Hatta merupakan seorang intelektual yang tidak pernah berhenti belajar. Beliau menguasai berbagai bahasa, ahli dalam ilmu ekonomi dan hukum, serta pembelajar sepanjang hayat. Bahkan beliau dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia karena pemikirannya mengenai ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Bahkan saat diasingkan di Banda Neira, beliau tetap produktif menulis dan mengajar anak-anak lokal. Selanjutnya, nilai yang keempat, harmonis. Meski memiliki latar belakang suku, budaya, dan bahkan pandangan politik yang berbeda, seperti Bung Karno, Bung Hatta selalu mengedepankan toleransi. Beliau adalah tokoh kunci untuk menjaga harmoni bangsa saat perumusan Pancasila, memastikan bahwa Indonesia adalah rumah yang aman dan inklusif bagi semua golongan. Nilai yang selanjutnya, loyal. Muhammad Hatta menunjukkan loyalitas yang tinggi kepada bangsa dan negara. Loyalitas beliau bukan kepada individu, melainkan kepada cita-cita kemerdekaan dan kepentingan rakyat. Seluruh keputusan yang beliau ambil selalu didasarkan kepada kepentingan nasional, bukan kepentingan pribadi ataupun golongan. Beliau bahkan pernah bersumpah tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Janji itu beliau tepati. Nilai yang keenam, adaptif. Bung Hatta sangat visioner. Di zamannya, beliau sudah berpikir jauh ke depan dengan merancang fondasi ekonomi berbasis kerakyatan untuk menghadapi tantangan global pasca kemerdekaan. Beliau selalu proaktif dan cepat menyelesaikan strategi perjuangan dari jalur diplomasi internasional hingga penguatan ekonomi domestik. Nilai yang terakhir, kolaboratif. Bersama Bung Karno, beliau membentuk Dwi Tunggal, sebuah simbol kolaborasi terbaik dalam sejarah Indonesia. Kemerdekaan Indonesia tidak mungkin dicapai oleh satu orang saja. Bukan hanya Insinyur Soekarno, Bung Hatta juga bekerja sama dengan berbagai tokoh bangsa lain yang memiliki latar belakang, pemikiran, dan karakter yang berbeda. Melalui komunikasi yang baik dan semangat persatuan, mereka berhasil membawa Indonesia menuju kemerdekaan. Teman-teman, Bung Hatta telah tiada, namun warisannya abadi. Nilai-nilai berakhlak yang digaungkan untuk ASN sudah dihidupinya puluhan tahun yang lalu. Sekian presentasi saya, terima kasih.